ke-8, perkenalkan nama saya Ririn Ramadhani. Saya Nur Afrilia. Saya Sari Nur Fadillah. Saya Mutiara Pertiwi. Kami akan memperkenalkan apa saja komponen-komponen pada komputer beserta fungsinya. Jadi, ada beberapa komponen yang terdapat pada komputer. Yang pertama ada keyboard. Keyboard adalah sebuah papan yang terdiri dari tombol-tombol seperti huruf alfabet dari A sampai Z untuk mengetikkan suatu kalimat. Juga terdapat angka 1 sampai 0 dan lain-lain, serta simbol-simbol lainnya yang terdapat pada komputer. Kemudian, fungsi dari keyboard adalah untuk mengirimkan perintah dari setiap huruf, angka, dan simbol yang diketikkan, lalu kemudian menyampaikannya ke CPU. Dan selanjutnya perintah tersebut akan diubah menjadi sinyal-sinyal digital sehingga perintah tersebut dapat dimengerti oleh prosesor. Yang kedua ada casing. Casing adalah rumah atau tempat dari komponen komputer yang berbentuk kotak yang merupakan tempat diletakkannya kumpulan-kumpulan hardware komputer seperti motherboard, hard disk, DVD-ROM, dan perangkat-perangkat lainnya. Fungsi dari casing yaitu melindungi komponen-komponen komputer dari debu, air panas yang berlebihan, kotoran lainnya pada saat akan sedang digunakan, dan pastinya akan melindungi terhadap benturan fisik. Yang ketiga, mouse. Mouse merupakan peralatan masukan atau inputan. Selain keyboard pada komputer, mouse adalah alat atau perangkat yang digunakan untuk mengatur perpindahan kursor secara cepat atau digunakan untuk memberikan perintah secara praktis dan cepat pula. Fungsi dari mouse adalah untuk memperbesar dan memperkecil tampilan, melakukan scrolling pada layar, melakukan perintah yang tidak tersedia, menu shortcut, dan berfungsi sebagai tombol enter untuk eksekusi perintah. Yang keempat adalah monitor. Monitor adalah salah satu jenis soft copy device karena keluarannya berupa sinyal elektronik, dalam hal ini berupa gambar yang tampil di layar monitor. Monitor berfungsi sebagai untuk menampilkan semua data hasil proses, baik itu teks, gambar, atau video yang berasal dari hasil proses. Yang kelima, RAM. RAM adalah jenis penyimpanan komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu tetap, tidak memperdulikan letak datanya dalam memori. Fungsi dari RAM yaitu sebagai penyimpanan data sementara. Jadi ketika kamu sedang melakukan suatu hal, data yang kamu kerjakan akan tersimpan dan terbaca pada RAM secara otomatis. Yang keenam, hard disk. Hard disk adalah komponen perangkat keras yang menyimpan semua konten digital, dokumen, foto, musik, video, program, preferensi, aplikasi, dan sistem operasi maupun konten digital tersimpan di hard disk. Fungsi hard disk hampir sama dengan fungsi utamanya, adalah untuk menyimpan data perangkat lunak pihak ketiga di komputer. Yang ketujuh, kipas. Kipas pendingin adalah alat untuk menjaga temperatur di dalam selubung komputer pribadi Anda. Kipas pendingin ini dapat membuat seluruh komponen perangkat keras komputer terjaga dengan baik dan tahan lama. Fungsi utama kipas komputer adalah membuang panas dan menggantinya dengan udara segar. Di dalam sistem kipas ini dirancang untuk ditempatkan pada motherboard atau hard drive. Ada sekitar 3-4 bilah kipas pada prosesor. Yang kedelapan adalah prosesor. Adalah komponen utama atau otak dari laptop atau komputer. Prosesor terletak tepat di tengah motherboard. Prosesor memiliki fungsi yang penting bagi seluruh operasi perangkat komputer karena semua perintah dimulai dari prosesor. Fungsi utama prosesor adalah memproses data yang diterima dari masukan input dan menghasilkan keluaran output, bertanggung jawab untuk proses data yang diterima dari input. Selanjutnya yang kesembilan adalah printer. Printer adalah perangkat eksternal komputer yang dapat menampilkan data komputer dalam bentuk cetakan. Data tersebut bisa berupa teks atau gambar yang dicetak ke dalam media kertas, kain, dan lain sebagainya.
Fungsi printer yang paling utama adalah sebagai perangkat menciptakan data digital yang telah diproses oleh komputer. Walaupun untuk saat ini telah banyak perkembangan teknologinya, sehingga fungsi printer tidak lain sebagai mesin cetak, tetapi juga dapat digunakan untuk men-scan dan juga dapat digunakan sebagai mesin fotokopi. Yang ke-10, Soundcar. Soundcar adalah komponen yang memungkinkan komputer mengirim data audio ke perangkat audio seperti speaker, handphone, dan lain sebagainya. Soundcar juga terkadang disebut sebagai audio car, adaptor audio atau adaptor sound. Fungsi Soundcar adalah suatu perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengeluarkan suara dan merekam suara. Pada awalnya, Soundcar hanyalah sebagai pelengkap dari komputer. Yang ke-11, SSD. SSD atau Solid State Drive merupakan perangkat yang dirancang untuk menyimpan data menggunakan serangkaian IC. Fungsi SSD adalah media penyimpanan yang menggunakan memori non-volatile flash untuk menyimpan dan mengakses data. Yang ke-12, speaker. Speaker merupakan sebuah perangkat keras atau hardware yang mengubah sinyal elektrik atau listrik menjadi frekuensi suara dengan jalan memberikan getaran pada komponennya yang berupa gambaran. Fungsi speaker ini untuk membantu agar keluaran suara makin maksimal. Namun, jika dalam konteks komputerisasi, speaker mempunyai fungsi sebagai alat yang mengubah gelombang listrik dari perangkat penguat suara hingga menjadi gelombang getaran yang akan mengeluarkan suara itu sendiri. Yang ke-13, floppy disk. Floppy disk adalah salah satu dari sebagian perangkat keras hardware komputer yang berfungsi sebagai alat pembaca disket atau floppy disk, di mana pada dasarnya floppy drive ini memiliki fungsi yang sama dengan perangkat CD atau DVD-ROM. Fungsi floppy disk adalah untuk menyimpan data dengan memori terbatas yang hanya mencapai 1,44 MB saja. Data yang disimpan juga bisa diakses ke komputer lain yang bertujuan untuk menganut data di dalam floppy disk untuk kemudian dapat diakses isinya. Sekian dari kami, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.